hamba tersebut mendapatkan al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, yang kalau orang tersebut memohon kepada Allah dengan namanya yang Allah ajarkan itu pasti diterima oleh Allah doanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma asaba 'abdan hammun wala husnun, tidaklah menimpa kepada seorang hamba kegelisahan, kesumpekan, wala husnun, begitu juga kesedihan. Faqal, lalu si hamba tadi berkata, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah faedah, kaifa yaf'alu man asabahu hammun aw ghammun. Bagaimana orang yang ditimpa oleh kesedihan, keresahan dan kesumpekan, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana berbuat seorang yang sedang dilanda oleh kesedihan yang sangat atau kesumpekan? Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma asaba 'abdan hammun wala husnun, tidaklah menimpa kepada seorang hamba kegelisahan, kesumpekan, wala husnun, begitu juga kesedihan. Faqal, lalu si hamba tadi berkata, Allahumma inni abduka, ya Allah, aku adalah hambamu, ibnu abdika, putra dari hambamu atau budak laki-lakimu, ibnu amatika, putra dari budak perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, hukummu benar-benar terlaksana pada diriku, adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu benar-benar adil, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka, dengan setiap namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamakan dengannya, yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu,
au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama yang hanya engkau ya Allah yang mengetahuinya, anta ja'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina rabi'a qalbi, agar engkau ya Allah, ini isi permohonannya. Jadi setelah dia mengadakan pengakuan di hadapan Allah bahwa dirinya adalah budaknya Allah dan kedua orang tuanya sampai ke atas semuanya adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala dari bapak ibunya, lalu kemudian bertawassul dengan nama Allah. Kalau kita perhatikan di sini, ini memberikan isyarat akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah turunkan di dalam kitabnya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, atau yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, atau nama yang oleh Allah diajarkan kepada salah seorang di antara makhluknya. Jadi ada di antara makhluk Allah, hamba-hamba Allah ini yang oleh Allah dikasih namanya, mendapatkan, hamba tersebut mendapatkan al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, yang kalau orang tersebut memohon kepada Allah dengan namanya yang Allah ajarkan itu pasti diterima oleh Allah doanya. Tentu mereka adalah yang mendapatkan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang agung itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang dapat itu. Ismullah Al-A'zam. Nah, di sini tawassulnya juga yaitu dengan nama Allah yang Allah ajarkan kepada salah seorang di antara makhluknya. Yang ketiga, nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak, yang hanya engkau ya Allah yang tahu dalam ilmumu. Makanya memang nggak ada orang yang bisa mengetahui semua nama Allah, nggak ada. Ya, orang yang kenal kepada Allah itu tidak disebut sebagai orang yang al-alim billah, orang yang tahu dengan Allah, enggak, tapi dia disebut al-arif billah, orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentu tidak ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu mengenal namanya misalnya dengan seluruh namanya, enggak ada. Karena ada nama-nama yang hanya Allah taala yang tahu. Makanya itu bedanya antara ilm dengan ma'rifah. Ya, ilmu dengan pengetahuan itu bedanya. Kalau ma'rifah itu adalah pengetahuan akan sebagiannya. Tapi kalau ilm itu pengetahuan dengan seluruhnya. Jadi meliputi semuanya. Dan tentu tidak ada orang yang bisa meliputi pengetahuannya itu meliputi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tentang Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Malaikat saja, ya, malaikat sebagai makhluk Allah taala yang didekatkan oleh Allah dengan Allah itu masih mengatakan ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami ya Allah tidak mengenalmu dengan benar-benar. Artinya dengan pengetahuan yang menyeluruh. Jadi dalam doa ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, ya, akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana ada nama yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an atau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama yang oleh Allah diajarkan kepada salah seorang di antara makhluknya, ada nama pula yang hanya Allah yang tahu.
Lalu kemudian apa isi permohonannya? Anta ja'alal Qur'anal azim, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang agung itu rabi'a qalbi, menyuburkan hatiku, menjadi semi di dalam hatiku ya Allah, sehingga hatinya menjadi hidup, menjadi subur. Wa nura sadri, dan menjadi cahaya di dalam dadaku. Wa jalaa huzni, dan dapat melenyapkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan kesumpekanku. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba yang dilanda oleh kesedihan, kesumpekan, lalu kemudian dia berdoa dengan doa ini, illa, melainkan kata Rasulullah SAW, azhaballahu hammahu wa ghammahu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala lenyapkan, Allah hilangkan darinya kesumpekannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farhan, dan Allah gantikan tempatnya, tempat kesedihannya dan kesumpekannya itu adalah dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Qalu ya Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nata'allamuhun? Ya Rasulullah, apakah sepantasnya kita semua ini mempelajari doa ini ya Rasulullah? Bukankah seharusnya kita ini semua belajar akan doa ini ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bala, benar kata Nabi, yambaghi, sudah sepantasnya, liman sami'ahunna, bagi orang yang mendengar kalimat-kalimat doa ini, an yata'allamahun, agar dia mempelajarinya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian satu kesempatan untuk kita mempelajari salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manfaatnya adalah untuk menghilangkan kesedihan, kesumpekan, keresahan, kegalauan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu doa ini tidak hanya sekedar dibaca. Ya, tidak hanya sekedar kita baca. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar doa ini kita pelajari, kita ilmui doa ini. An nata'allamahun, kata sahabat, kita mengilmuinya. Dan Rasulullah juga mengatakan bagi orang yang mendengar doa ini agar mengilmuinya. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajarinya? Karena doa ini adalah doa yang kandungannya mengandung perkara-perkara besar, dari perkara tauhid, ma'rifah kita dengan Allah, ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia merupakan sebuah samudra yang sangat luas. Doain. Antara lain, kalau kita perhatikan di dalam doa ini, anna da'i bihi sadra su'alihi yaquluhu inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Seorang yang membaca doa ini, maka di awalannya sebagai pembukaannya dia berkata, dia mengatakan, ya Allah, di hadapan Allah dia mengatakan, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu ya Allah, aku ini adalah budak-Mu ya Allah, dan semua ayahku, ibuku, kakekku, semuanya sampai Nabi Allah Adam, semuanya adalah hamba-hamba-Mu, hamba sahaya-Mu ya Allah, dari laki-laki dan perempuan. Ini yang diungkapkan pertama kali. Dan tentu ini adalah merupakan
I'tiraf adalah merupakan sebuah pengakuan di hadapan Allah Ta'ala tentang dirinya, bahwa dirinya ini tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri, karena dia berada di dalam kekuasaan Zat yang maha mulia, penciptanya Allah. Dirinya berada di dalam kekuasaan Zat yang menciptakannya. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita, perasaan kita selalu kita merasa bahwa kita bersama Allah, kita berada dalam kekuasaan Allah, kita nggak memiliki diri kita sendiri, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kita. Di saat kita ini merasa bahwa kita adalah hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Ta'ala pasti memberikan kecukupan terhadap hambanya? Orang yang akan diberikan kecukupan oleh Allah itu adalah seorang yang merasa bahwa dirinya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia selalu bersama Allah yang memilikinya. Kalau manusia-manusia yang lain bersama yang diberi rizki, ma'al marzuqin, bersama orang-orang yang diberi rizki, tapi dia tidak. Dia ma'ar razik, dia bersama yang memberikan rizki. Kalau musuh-musuh Allah misalnya mereka bersama makhluk yang dicipta oleh Allah, dia tidak. Dia ma'al khaliq, dia bersama yang mencipta, dia yang bersama yang menciptakan. Dan semua yang dicipta itu adalah min duni, semuanya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah Zat yang maha tinggi dan maha agung. Makanya orang yang Allah, yang bersama Allah Ta'ala, bersama Khaliknya, bersama penciptanya, bersama yang memberikan rizki, Allah pasti akan berikan kecukupan. Nah, itu yang dia ungkapkan di awal permohonannya. Dan seorang hamba, jamaah yang dirahmati Allah, seorang hamba itu laisa lahu ghairu babi sayyidihi. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan selalu adalah, yang ada di benaknya, yang dia harapkan adalah terbukanya pintu majikannya. Nggak ada lain kecuali yang dia lihat adalah pintunya majikannya. Dan majikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadlihi, yang kita harapkan adalah karunia-Nya. Wa ihsanihi, yang kita harapkan adalah kebaikannya. Itu yang dia selalu harapkan. Karena apa? Karena ketika majikannya telah mengabaikannya, telah meninggalkannya, telah membiarkannya, pasti dia akan celaka, dia akan binasa ketika majikannya telah membiarkan. Jadi ungkapan Allahumma inni abduk, ya Allah aku adalah hambamu, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat dalam, jamaah yang dirahmati Allah. Dia merasa bahwa dirinya tidak punya kekuasaan terhadap dirinya sendiri, karena dia berada di dalam kekuasaan Zat yang menciptakannya yang maha mulia. Dan dirinya selalu mengharapkan akan belas kasihnya, akan dibukanya pintunya, pintu rahmatnya, pintu karunia-Nya. Itu yang dia harapkan. Dan dia merasa bahwa dia tanpa Allah, tanpa majikannya, dia akan hancur, dia akan binasa.
Wa tahta hadzal i'tiraf, nah di bawah pengakuannya yang sangat dalam ini di hadapan Allah Ta'ala, la ghinan anhu tarfata ain, maka kita nggak pernah merasa cukup, merasa tidak butuh, nggak pernah. Kita selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Sekejap mata pun kita nggak pernah merasa nggak butuh. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW di setiap subuh munajatnya beliau mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang melaksanakan seluruh urusannya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan, wa min adzabika astajir, dan dari azabmu ya Allah aku mohon perlindungan, aslihli, perbaikilah untukku ya Allah, sya'ni, semua urusanku perbaiki ya Allah, kullah, semuanya engkau perbaiki ya Allah, wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri, tarfata ain, sekejap mata pun ya Allah. Ini adalah pengakuan bahwa dirinya selalu butuh pada Allah Ta'ala dalam setiap saat. Dia nggak ingin ditinggal oleh Allah, sekejap mata pun nggak ingin lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarfata ain. Walaysa lahu, dan orang yang mengaku bahwa dia sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya tidak ada yang bisa melindungi dirinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya kecuali Allah, majikannya itu. Dan dia masuk betul di dalam bentengnya yang dia akan terselamatkan, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa inna sya' nughriqhum, kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan tenggelamkan seluruh manusia. Itu pernyataan Allah. Apakah kita nggak takut kepada Allah Ta'ala ditenggelamkan kita? Wa inna sya' nughriqhum, kata Allah, kalau kami berkehendak, kami tenggelamkan mereka semuanya. Fala sarikha lahum, kalau Allah sudah menenggelamkan kita, nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada. Walahum yunqadun, dan mereka nggak bisa diselamatkan kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak untuk menenggelamkan manusia. Illa rahmatan minna, kita selamat ini, kita tenang, kita merasakan aman, tenang, bisa duduk dengan nyaman saat ini, itu karena apa? Illa rahmatan minna, kecuali karena rahmat, kata Allah, rahmat yang datang dari kami, wa mataan, dan karena kesenangan pula yang Allah berikan, ilahin, sampai batas waktu yang Allah tentukan. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ungkapan bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, budak bagi Allah, dia sadar bahwasanya dia marbub, dia diatur posisinya sebagai pihak yang diatur, bukan yang mengatur. Ketika kita mengatakan Allahumma inni abduk, berarti kita sadar akan diri kita bahwa kita ini adalah sebagai pihak yang diatur. Mudabbar, bukan mudabbir, bukan yang mengatur, tapi kita yang diatur. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu berpikir, manusia itu mungkin merencanakan,
kita ini merencanakan diri kita, memprogram kegiatan kita, tapi wallahu bitadbir, tapi yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita kehendaki itu pasti terjadi, enggak. Kita nggak bisa mengatur diri kita, ya mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu merencanakan. Ma'mur, kita posisinya adalah sebagai pihak yang diperintah, bukan amir, bukan sebagai yang memerintah. Kita budak bagi Allah. Manhi, kita ada posisinya sebagai pihak yang dilarang. Yang memerintah, yang melarangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi kita. Dan begitulah maknanya ketika kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Innama yatasarraf, ketika kita bertindak di dalam diri kita ini, dalam keseharian kita, ketika kita bertindak bihukmil ubudiyah, bertindaknya itu adalah sebagai hamba. Hukum yang kita lakukan itu adalah sebagai dengan hukum kita menghambakan diri kita kepada Allah. Hamba. La bihukmil ikhtiyar li nafsi. Jadi semata-mata ketika kita bertindaknya itu kita bertindak sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, kata Allah taala, inna ibadi, bahwasanya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, mereka itu nggak bisa kamu kuasai wahai syaitan. Allah taala berbicara kepada setan, ya, bahwa yang tidak bisa engkau kuasai itu adalah hamba-hamba yang benar-benar dia menghambakan dirinya kepadaku, kata Allah. Makanya Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya, inna ibadi. Karena memang semua makhluk ini, semua manusia ini, siapapun dia adalah hamba bagi Allah. Dan nanti akan datang kepada Allah itu dalam posisi sebagai hamba, siapapun dia. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan kepada mereka yang benar menghambakan dirinya kepada Allah dengan pengakuan mereka itu adalah hambaku, kata Allah. Dan ini mahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Allah Ta'ala memberikan pengakuan terhadap seseorang bahwa dia adalah hamba Allah, itu mahal dan tidak mudah. Kalau kita yang mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah, itu gampang. Tapi kalau Allah yang mengatakan bahwa dia, manusia itu adalah hambaku, itu luar biasa. Bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah sebuah maqam, sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, ketika Allah mengakui bahwa seseorang itu adalah hambanya. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan tentang hamba-hamba Allah itu yang telah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat 42 ini Allah mengatakan inna ibadi, bahwasanya hamba-hambaku itu laisa laka alaihim sultan, gak bisa dikuasai oleh syaitan misalnya. Ini luar biasa. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang benar-benar melaksanakan
kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sehingga Allah taala benar-benar mengakui Rasulullah itu adalah sebagai hambanya. Dan beliau sangat senang ketika dikatakan sebagai hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Beliau senang. Senang sekali. Abduhu wa rasuluhu. Hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Rasulullah pernah diberi pilihan oleh malaikat, pernah didatangi beliau, kemudian dipilih pilihan. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mana yang kamu pilih? Malikan Rasulan, menjadi raja dan sekaligus Rasul, atau raja sekaligus Nabi, ya, Malikan Nabiyan, atau Nabi dan sekaligus raja. Apa pilihan Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Aku senang, kata Nabi, menjadi abdan nabiyya, menjadi hamba Nabi, sebagai hamba dan sebagai Nabi. Itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Yang didahulukan oleh beliau abdan, menjadi hamba, yang beliau dahulukan. Baru beliau mengatakan nabiyya dan nabi, hamba dan nabi. Ini luar biasa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memilih menjadi raja dan nabi, atau nabi dan raja, tidak. Tapi beliau mengatakan abdan nabiyya, yang didahulukan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya, hamba dan nabi. Itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena memang derajat sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah derajat yang mulia. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan hamba itu di posisi-posisi yang sangat mulia. Pertama misalnya, ketika Allah menurunkan Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala ketika Allah menurunkan Al-Quran? Dalam surat Al-Kahfi misalnya, Allah mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Allah menyebutkan Nabi Muhammad hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, dalam posisi beliau mendapatkan Al-Quran. Itu yang pertama. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menentang orang yang ragu terhadap Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ada kulnya ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan apabila kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan, kata Allah, yang kami turunkan terhadap hamba kami, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Di dalam posisi beliau mendapatkan Al-Quran dari Allah, Allah sebutkan sebagai hamba. Yang kedua, dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi abdihi.
ketika Rasulullah mendapatkan undangan istimewa dari Allah untuk menghadapnya, untuk datang kepada Allah. Ketika beliau di Isra Mi'rajkan, itu Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba Allah, dalam posisi yang sangat mulia, disebut oleh Allah sebagai hambanya. Yang ketiga, ketika beliau beribadah kepada Allah, atau ketika beliau berdoa kepada Allah, atau ketika beliau berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, itu dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, walamma qama abdullahi yad'u, dan di saat hamba Allah itu, siapa yang dimaksud hamba Allah di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma qama abdullahi yad'uhu, ketika hamba Allah itu berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah, atau beribadah kepada Allah, atau mengajak manusia kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada. Ini Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita keadaan jin, ya, keadaan jin. Jin itu kata Allah Ta'ala di saat Rasulullah beribadah kepada Allah, atau di saat Rasulullah itu sedang berdakwah, kadu yakununa alaihi libada, mereka itu berdesak-desakan ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu keadaan jin. Bukan saling menjauh satu dengan yang lain, bukan, ya. Ketika Rasulullah SAW berdoa, ketika Rasulullah beribadah, ketika Rasulullah berdakwah, jin itu luar biasa. Antusiasnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Bukan menjauh ada di belakang sana, di luar masjid, enggak. Justru mereka berdesak-desakan. Kadu yakununa alaihi libada. Enggak ada yang namanya apa? Sosial, yang disebut dengan menjaga jarak, enggak ada ini. Dulu enggak ada pandemi dulu ya. Jadi dalam 3 posisi yang mulia itu Allah sebut Rasulullah SAW sebagai hambanya. Allah juga mengatakan misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 63, ya, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sandarkan mereka ini, manusia-manusia yang mulia itu, kepada dirinya. Dan yang disebut, Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Ini luar biasa. Wa ibadur rahman. Ini harus menjadi ide besar kita. Menjadi apa? Cita-cita besar kita. Bagaimana kita bisa masuk sebagai ibadur rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah. Mereka itu kata Allah Ta'ala, alladzina adalah orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu, dengan tidak sombong. Ya, hauna, dengan tidak sombong. Dia menghargai orang lain, dia menghormati orang lain, dan memposisikan orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Itu hamba Allah. Wa man adahum abidul qahar war rububiyah fa idhafatuhum ilaih ka idhafati sairil buyut ila mulkihi wa idhafati ulaika ka idhafatil baitil haram ilaihi. Dan
disandarkannya mereka kepada Allah itu sebagaimana disandarkannya rumah Ka'bah, disandarkan kepada Allah sebagai rumah Allah, Baitullahil Haram, seperti itu. Mereka disandarkan kepada Allah Ta'ala. Artinya ini sebagai sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu disandarkan kepada Allah menjadi Baitullah, masjid sebagai Baitullah. Nah, kita ini sebagai hamba, bagaimana kita disandarkan kepada Allah menjadi Abdurrahman, Abdullah. Kita sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula disandarkannya untanya Nabi Allah. Siapa? Nabi yang diberi Nabi Saleh, seperti untanya Nabi Saleh. Allah katakan dalam surat Asy-Syams itu, naqatallah faqala lahum Rasulullah naqatallah, jaga unta Allah ini. Nah, itu kan sebuah kemuliaan. Allah sandarkan kepada Allah. Surga itu disandarkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Jannati, surgaku, kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah ke dalam surgaku. Surga itu disandarkan kepada dirinya, kepada Allah. Itu adalah sebagai sebuah kemuliaan. Allah sandarkan. Nah, begitu juga penyandaran abad hamba itu kepada Allah seperti itu. Di antara makna-makna ubudiyah kita sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni abduk, dalam pernyataan doa di atas, ya Allah, aku adalah hambamu, iltizamu ubudiyatihi minad dhulli wal khudu' wal inabah, dia selalu tetap memposisikan dirinya untuk tunduk, patuh, dan kembali kepada Allah. Wa imtithalu amri sayyidihi, selalu dia akan mengikuti dan mematuhi perintah tuannya dan menjauhi larangannya, dan selalu dia membutuhkannya. Wal isti'anah bihi, dia memohon pertolongan. Wa tawakkul alaih, dengan dia bertawakal dan dia berlindung kepadanya. Itu diantara makna-makna yang terkandung dalam makna kehambaan al-abdiyah. Wa fihi aidan, dan makna juga, salah satu maknanya juga bahwa dia adalah hamba bagi Allah min jami'il wujuh, dari semua sisi, dari seluruh sisi, saghiran au kabiran, di saat dia kecil atau di saat dia sudah dewasa, dia adalah hamba Allah. Hayyan wa mayyitan, di saat dia masih hidup dan nantinya ketika dia mati, dia adalah hamba Allah. Muti'an wa asiyan, mu'afan wa mubtala, di saat dia dalam keadaan sehat atau dia dalam keadaan diuji oleh Allah, dia adalah hamba Allah. Jadi dia adalah sebagai hamba bagi Allah Ta'ala dalam semua keadaan, dalam semua sisi. Dia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna abdiyah juga bahwa hartanya, jiwanya adalah milik Allah Ta'ala. Ya. Jadi seorang hamba itu, seorang budak itu kan dirinya dan apa yang dimiliki oleh dirinya adalah milik majikannya, bukan milik dia. Makanya orang mukmin itu siap untuk diatur dirinya dan hartanya. Sementara orang-orang kafir nggak mau.
Diatur hartanya, mereka nggak mau. Apa kata orang-orang kafir itu, kaumnya seorang nabi itu berkata kepada nabinya, "As-salatuka, apakah agamamu ini ta'muruka memerintahkan engkau an-natruka untuk meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami." Jadi mereka nggak mau. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau kami akan mengatur kami bertindak terhadap harta kami semau kami. Itu mereka menolak betul ketika Islam itu, ketika agama Allah ini mau ngatur dalam bab harta mereka. Mereka nggak mau. Karena mereka nggak sadar bahwa mereka itu adalah hamba Allah. Nggak sadar. Nah, orang mukmin menyadari dirinya sebagai hamba Allah, sehingga dia mau diatur dirinya, mau diatur hartanya pun yang dia itu siap untuk diatur, sehingga dia mengikuti aturan majikannya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak makna-makna abdiyah ini, dan itu baru bagian kecil dari kandungan doa tadi. Makanya kata Rasulullah, orang yang mendengar doa ini agar dia mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita terhadap makna dan kandungan dari doa yang sangat dalam ini, dan kita baca dalam kehidupan kita, dan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi kesumpekan dan keresahan, kegelisahan kita akan dihilangkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.